Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rusdiana Latifah dengan NIM 210400829. Pada video kali ini kita akan membahas tentang patifisiologi penyakit jantung koroner. Sebelumnya, patifisiologi itu apa sih? Patifisiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos yang berarti penyakit atau gangguan, fisio berarti tubuh, logos berarti ilmu. Yang dapat disimpulkan bahwa patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktural dan fisiologi yang menyebabkan gangguan atau penyakit terhadap tubuh manusia. Sebelum memasuki penyakit jantung koroner, kita akan mengingat terlebih dahulu tentang pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan organ tubuh yang mempunyai struktur seperti tabung dan bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Fungsi pembuluh darah yang pertama adalah menjamin keadekuatan suplai yang dibutuhkan jaringan tubuh, mendistribusikannya, dan membuang zat sisa metabolisme. Yang kedua, yaitu tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh jaringan tubuh dan sebaliknya. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Bagian-bagian arteri ada tunika adventitia, tunika media, tunika intima. Tunika adventitia yaitu lapisan terluar terdiri atas jaringan ikat fibrus. Yang kedua itu ada tunika media yaitu lapisan tengah yang berotot dan elastis. Yang ketiga yaitu tunika intima adalah lapisan dalam yang endotelial. Bagian-bagian vena berdinding 3 lapis seperti arteri. Namun lapisan tengah berotot, lebih tipis, kurang kuat, lebih mudah kempes dan kurang elastis daripada arteri. Bagian-bagian dari kapiler terdiri dari 1 lapisan. Berikut gambar dari pembuluh darah. Yang berwarna merah itu arteri, yang berwarna biru adalah vena, yang tengah adalah kapiler. Perbedaan arteri dan vena. Letak arteri di dalam jauh dari permukaan tubuh, sedangkan vena dekat permukaan tubuh. Fungsi arteri mengangkut O2 kecuali arteri pulmonalis. Fungsi vena mengangkut CO2 kecuali vena pulmonalis. Dinding pembuluh arteri tebal, kuat elastis. Dinding pembuluh vena tipis, tidak elastis. Arah aliran darah arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena arah aliran darah menuju jantung. Denyutan arteri terasa, sedangkan vena tidak terasa. Katup pada arteri terdapat 1, yaitu tepat di luar jantung, sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh. Aliran darah arteri deras, sedangkan vena lambat. Jika terluka, arteri darahnya memancar, sedangkan vena darahnya menetes. Warna darah arteri merah cerah, vena berwarna merah gelap. Pada pembuluh darah bisa terjadi aterosklerosis. Aterosklerosis yaitu penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak. Plak ini tumbuh karena kadar kolesterol LDL yang relatif tinggi serta menumpuk di bagian dinding arteri akan mengganggu aliran darah serta merusak pembuluh darah. Aterosklerosis muncul selama bertahun-tahun dan menyebabkan terjadinya beberapa penyakit seperti penyakit infark miokard atau serangan jantung atau angina pectoris ataupun penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu apa sih? Penyakit jantung koroner adalah gangguan pada pembuluh darah jantung yang disebabkan oleh aterosklerosis sehingga terjadi serangan jantung yang dapat mengakibatkan kematian.
Jantung adalah organ atau tempat di mana sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Berikut proses aterosklerosis atau timbunan plak yang berawal dari normal, kemudian aterosklerosis terjadi karena akibat disfungsi endotel atau mengalami kerusakan yang menyebabkan terjadi respons protektif dan terbentuk lesi fibrofatty dan fibrous plak aterosklerosis yang dipicu oleh inflamasi. Plak yang terjadi dapat menjadi tidak stabil yang mengalami ruptur sehingga menyebabkan berbagai penyakit yang tertera pada gambar tersebut. Tanda dan gejala PJK. Yang pertama, rasa terbakar, pusing, lemas, nyeri dada, keringat dingin, kemudian rasa mual atau nyeri ulu hati, tertekan di daerah dada, rasa berat di dada. Penegakan diagnosis PJK yang pertama adalah anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, ketiga laboratorium, yang keempat foto dada seperti CT scan, yang kelima pemeriksaan jantung non-invasif, meliputi EKG istirahat, uji latihan jasmani atau latihan treadmill, uji latih jasmani kombinasi pencitraan, meliputi uji latih jasmani ekokardiografi atau stress echo, uji latih jasmani scintigraphy perfusi miokard, uji latih jasmani farmakologi kombinasi teknik imaging. Ekokardiografi istirahat, monitoring EKG ambulator, teknik non-invasif penuntunan klasifikasi koroner, dan anatomi koroner. Meliputi komputer tomografi, magnetik resonansi, arteriografi. Dan yang keenam, pemeriksaan invasif menentukan anatomi koroner, terdiri dari arteriografi koroner dan ultrasound intravaskular atau IVUS. Faktor risiko PJK. Yang pertama, risiko yang dapat dimodifikasi seperti merokok, dislipidemia, atau kondisi kadar lemak meningkat, hipertensi, diabetes mellitus, kurang aktivitas fisik, berat badan lebih dan obesitas, diet yang tidak sehat, stres, konsumsi alkohol berlebih. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu umur, jenis kelamin, keturunan, atau ras. Kedua faktor risiko tersebut akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kemudian manifestasi klinis. Yang pertama adalah angina pectoris, disebabkan meningkatnya kebutuhan oksigen akan miokardium, latihan fisik, dan udara dingin. Yang kedua, infark miokard, menyerang ventrikel kiri dan mempunyai fungsi dapat mengalami perubahan bagian iskemia. Yang ketiga adalah asimptomatik, tidak memiliki gejala dan disebabkan ambang nyeri meningkat dan stenosis yang ringan dan produksi endorfin. Diet pada penyakit jantung koroner. Yang pertama, batasi penggunaan garam bila ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, yaitu makanan sebaiknya dipilih yang mudah dicerna dan tidak merangsang. Yang ketiga, bagi yang terlalu gemuk, jumlah makanan pokok sebagai sumber hidrat arang dikurangi. Contoh sumber hidrat arang yaitu beras, roti, mie, kentang, bihun, biskuit, tepung-tepungan, gula, dan sebagainya. Yang keempat, usahakan untuk mengurangi makanan gorengan dan dimasak dengan santan kental. Yang kelima yaitu hindari sayuran yang mengandung gas, kol, lobak, nangka muda. Selanjutnya, dalam memasak sebaiknya tidak menggunakan cabai dan bumbu yang merangsang. Kemudian, semua buah boleh dimakan kecuali nangka masak, durian, alpukat diberikan dalam jumlah terbatas.
Bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Pilihlah daging tanpa lemak atau ikan segar, ayam, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu dianjurkan untuk tidak minum alkohol. Sekian dari saya, semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Apabila ada yang salah atau kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.